Rahayu-rahayu wilujeng pangestu slamet. Dalem wonten ing mriki badhe ngawali nyeritakaken asal usul dari Desa Wirombiting. Sepengetahuan saya dari kecil sampai sekarang umur 57 tahun saya sering mendengarkan cerita-cerita dari para pini sepuh yang mana asal usul saking Desa Wirombiting itu diawali dari Desa Gesik. Desa Gesik. Adapun Desa Gesik itu dibilang karena ada tanggul yang memang memisahkan antara Desa Gedangrowo dan Desa Wirombiting. Di sana para leluhur dulu ada pencetakan yang namanya sungai, kali mati dari Kali Kuwatu sampai daerah Sepat sini, sehingga asal usul dari para leluhur itu datangnya pakai perahu. Ya, datangnya pakai perahu, dan datang itu ada yang berdagang, juga ada yang syiar agama, macam-macam lah. Nah, di sana tempat berlabuhnya itu adalah ketempatan di Desa Gesik. Maka dari itu Gesik itu dibilang Gesik itu karena asal mulanya adalah tanggul. Ke timur itu ada wilayah namanya Dusun Sepat. Nah, Dusun Sepat ini juga pinggir sungai juga ya. Sampai sekarang ada sungai yang namanya Sungai Berantas, itu sungai baru, sebutan sekarang Kali Anyar. Nah, itu tercetak pada tahun sebelum penjajahan Belanda, itu sudah tercetak. Sedemikian kita geser ke wilayah Sobowiro. Jadi di sini asal mula Sobowiro itu adalah tempatnya berlabuhnya para perwira-perwira tentara waktu penjajahan. Nah, di sana diceritakan oleh para pini sepuh itu juga ada kepala desanya, dulu itu lurah. Sebelumnya ada Bekal namanya. Nah, seperti Saryadi, Pak Lurah Saryadi, bapaknya Ahmad Saryadi pada waktu itu. Nah, terus untuk wilayah Wirombiting sendiri itu sebelum terjadi desa yang namanya satu desa Wirombiting, sebutannya adalah Mbiting Rejo. Nah, itu pun juga karena meninggal kan satu sejarah yang berbentuknya benteng. Dan sekarang bisa dibuktikan kalau orang-orang itu lagi menggali makam, ketemu boto tua yang namanya, kok akeh botone lah, semakin banyak botone muncul semakin banyak. Itu buktinya karena memang dulu ada sejarahnya benteng. Geser ke utara adalah Desa Kelampisan. Jadi satu desa Wirombiting dulu itu desa. Mengapa disebut desa? Karena setiap pedukuhan ini punya makam, satu buktinya, dua punya orang gogol. Buktinya desa itu seperti itu. Jadi Desa Sepat, Desa Bowiro, Desa Mbiting Rejo, Desa Gesik, Desa Kelampisan. Dan ini dibuktikan sampai sekarang makamnya ada 5. Satu desa itu adalah membuktikan bahwasanya Desa Wirombiting itu dulu tercetak yaitu dari 5 desa. Tapi untuk zaman sekarang disebut desanya satu desa itu Wirombiting, dusunnya 5. Dusun Sepat, Dusun Gesik, Dusun Mbiting Rejo, Dusun Bowiro, Dusun Kelampisan. Nah, adapun para leluhur dulu meninggalkan satu sejarah yang memang sekarang ada juga, seperti umumnya di Sepat ini Mbah Kambyo Wirojogoyudo. Sekarang di Gulawentah dan diramut oleh namanya Mbah Sumo. Terus Wirombiting
Betingrejo itu juga ada, namanya Mbah Polo. Terus kalau sebutan GC itu juga ada situs yang meninggalkan namanya Mbah Sastro, cuma ada yang menyebutkan Mbah Lurah Teguh, ya. Ada Mbah Tawangmangun. Nah, itu sebutan-sebutan dari para sesepuh kita yang ada di wilayah Sepat, Betingrejo, dan GC. Adapun wilayah Bowiro, Balom namanya, Balom. Umumnya orang-orang nyebut namanya Balom. Terus kalau Kelampisan itu disebut adalah Mbah Hajia, ya. Dulu disebut Bajing karena cerita dari para kakek-kakek saya ada pencuri atau maling yang bersembunyi di situ, atau singitan istilahnya, tidak ketahuan orang, sehingga di sana disebut Bajing karena melindungi seorang pencuri pada waktu itu nggak kelihatan saking saktinya. Untuk masalah melanjut ke peninggalan-peninggalan yang akan digali oleh para pemuda-pemuda sekarang yang mempelajari sejarah-sejarah Indonesia dan antar wilayah atau antar desa ini, juga monggo-monggo mawon. Kita pun sangat setuju dan sangat mendukung apabila memang untuk kepentingan kemasyarakatan, ya. Semuanya itu digali, dicari, sehingga nanti bisa diwujudkan dan bisa berguna bagi rakyat yang ada di wilayah Desa Wiromiting. Generasi penerus khususnya. Dan juga generasi penerus anak putune awak dhewe. Supaya tidak kepaten. Supaya istilahnya wong saiki jare cek gak kepaten obor. Cek ro sejarahe ya apa sih Wiromiting itu seperti itu. Maka dari itu saya minta dengan hormat dulur-dulur pemuda-pemuda baik yang mendengarkan atau melihat tampilan video ini, mohon apalagi untuk khususnya anak-anak pemuda-pemuda yang ada di Desa Wiromiting menggali dan sekaligus juga berusaha semangat untuk mencetak satu memori yang benar-benar bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu sejarahnya, dan adapun peninggalan-peninggalan bisa nanti kita kunjungi dan kita buktikan kalau memang nanti boleh juga, monggo-monggo mawon, saya siap nganter juga masalah hal itu. Itu bisa diceritakan. Begini, itu memang dulu sering terjadi. Ada penebang pohon di situ dulu. Ada orang nebang pohon di situ. Ada pohon besar ya. Nah, pohon besar, lah itu ditebang. Tapi memang buktinya yang nebang mati. Walaupun kayunya buat musola. Walaupun itu enggak tahu itu prosesnya bagaimana. Cuma memang wujudnya, buktinya juga orangnya mati. Di sana juga ada yang di Wiromiting itu juga ada yang Betingrejo yang di tengah sawah dulu. Itu juga meninggal. Dulu ada pohon besar juga. Dulu wite kepuh kalau nggak salah dulu itu. Pak Kamriksan, kebakan Pak Kamriksan sing ngongkon biyen. Yang nyuruh dulu seperti itu. Ada. Ini mereka pohon apa, Pak? Teng enten blorong ini. Pohon apa sing di? Kalau masalah hubungan goibnya Nyi Blorong atau yang lain dan yang lain, ya itu sebatas pengertian saya. Hal itu memang bisa terjadi aja. Ya, karena apa? Bangsa goib juga seperti kita, ya. Juga medayo kayak begini atau silaturahim, lewat juga, mampir juga seperti itu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Nah, dan memang orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya memang selalu berbenturan. Di mana desa pasti ada seperti itu, pasti ada. Jadi kita nggak usah heran, juga nggak usah istilahnya dibuat perselisihan. Karena apa? Kita semuanya akan mencari, mengerucut supaya bisa benar, kan seperti itu. Kalau pohonnya dulu itu pohon sentono. Pohon sentono itu kayak
apa itu doro gitu loh. Kayak kayu doro. Kayu doro. Bidara. Nah, bidara kayak Bidara. seperti itu. Tapi besar. Padahal kayunya kata-katanya orang kan buat musola, kusen musola. Jadi kayunya itu ada yang kalau buat umum orang ya kayu jati ya toh, terus kayu meranti kan kayak gitu. Kayu pelem kan gitu. Tapi ini enggak. Jadi kejadian yang seperti itu sehingga timbul dan muncul orang itu mati sehingga dikeramatkan oleh saudara-saudara kita. Tetapi hal seperti itu sekarang itu memudar karena yaitu tadi para pemuda-pemuda tidak pernah dan tidak mau Uri-uri. membuka apa namanya sejarah uri-uri. Tanya aja, nggak pernah. Karena apa? Kalah dengan HP. Kalah dengan HP. Lihat HP ini sejarahnya, tapi nggak dilihat sejarahnya. Desanya nggak dilihat. Yang dilihat itu sejarah luar negeri. Jadi sejarahnya Indonesia punah. Karena tidak ada generasi yang mendidik atau generasi yang... Kalau dulu kan kita, waktu SMP dulu kan ada sejarah, ya PMP, IPS kan seperti itu. Sekarang kan nggak ada. Ya, Bahasa Jawa. kita pindah ke pohon jambu. Ya. Yeah. Pohon jambu niku Asem, iku katut pojejer to, Pak. Pojejer. Iku bukan Wirambete. Pojejer itu katut kelurahan Bulang. Bulang, Pak. Pojejer Polegi itu katut kelurahan Bulang. Jadi kelurahan Dewi Bulang. Wilayah Di Apit juga. Di sana katut sebelah utara timur itu Simpang, katut Simpang. Terus paling utara ada Sugo, ya. Terus sebelah sana ada Jangkungan, sana Gedang Rowo. Jadi diapit oleh desa untuk Wiramiting loh ya, seperti itu. Jadi untuk silsilah ada jambu yang memang katakan orang sekarang ya ono penunggunya. Jadi ono sing nunggu. Oh, jambu iku Mbak Wira, Mbak Polo. Kan jambu itu jambu besar, jambu air itu loh. Sing mana sing kene? Beting Rejo. Nah, kalau jambu air itu Mbak Polo yang ada di Beting Rejo. Iku katut Wirambete. Terus itu ada pohon apa kemuning ya? Kemuning. Bunga kemuning itu. Wangi itu. Pohonnya pohon jambu. Nah itu pada waktu itu yang memprakarsai bangun kayak begitu itu namanya wadanane lurah jenenge Pak Bokek wadanane. Jenenge apa ya? Pak Bokek itu Karo jenenge. lali. Ya gitu. Jenenge Nah, itu lalu. Pak Bokek sama Pak Misan Santoso ya, sama Bapak Kepala Desa yang sekarang itu dibongkar, dibangun, dikasih pagar. Dan sekarang diabadikan oleh saudara-saudara yang pernah tirakat di situ. Ada paping sekarang. Sudah halus dulu tanah ke bawah, sekarang dia agak diundurkan ke atas. Itu. Jadi pohon asem itu, Pak. Tadi jenenge. Sutadi, Bapak Sutadi Bokek itu orang Wiramiting, menjabat kepala desa Gedang Rowo. Setelah purna kembali ke Wiramiting lagi, terus ngajak mengabadikan namanya Mbah Polo. Mbah Polo. Itu dulu. Kalau Pemarkasa di Sepat yaitu tadi Mbak Sumo sama Mbak Kan ini, Mbak Miskan ini. Kalau di GC itu ada saya Purwanto, ada juga Cak Matiksan sebagai tukangnya, ada juga Cak Kasman, ya kan, Cak Senawi, itu Pendukung-pendukung. para penisepuh yang dulu masih saya anggap kakak saya, seperti itu. Kalau di mana Sobowiro dulu itu Pak Sandur, kan itu, Pak Sandur ya, yang terus kalau Kelampisan itu orangnya dari Bowiro, Pak Sukis Wadi, Pak Sukis namanya. Nah itu Pak Sukis itu dulu istilahnya pernah lelaku di situ, di Mbah Hajia itu, di Kelampisan itu pernah di situ. Pak Sukis. Ada orangnya sekarang masih hidup juga. Kalau sejarah Kalau Pak Sandur sudah mati. pohon asem itu, Pak. Pohon asem yang di
Iku lho Pajajar. Pejajar, petani sepat ya. Oh, pohon itu perbatasan, Pak. Itu pertanda pada waktu cerita Mbah Kambya Wiro Jogayuda yang ditugaskan oleh Kerajaan Majapahit untuk membentengi, menjaga tapel batas Majapahit. Ini tapel batas Majapahit dengan Jenggala. Wilayah Sidoarjo itu wilayah Jenggala. Kalau sebelah selatannya sungai itu adalah wilayah Majapahit, Mojokerto. Nah, Mbah Kambya Wiro Jogayuda ini ditugaskan untuk mengalahkan senopati dari Madura. Sing jenenge Alap Sambernyawa. Pesarannya masih ada. Di Madura loh ya. Ada itu. Ya, di sana pesarannya Adipati Alap Sambernyawa. Itu mau masuk ke Majapahit, mau meminta keputrian Majapahit. Nah, ini yang namanya akhirnya terjadi pertarungan. Pertarungan dari 1 hari, 2 hari, 40 hari. Akhirnya Mbah Kambya itu didatangi secara sejarah ini ya. Didatangi Pini Sepuh yang namanya Mbah Boyo. Yang datang dari sungai itu. Isok mati Alap Sambernyawa iku neke gak mancik lemah. Jasadnya ini gak boleh nempel di lemah, di tanah. Jadi taruh. Akhirnya badannya ini setelah mati itu ditaruh di atas pohon mangga. Pelem. Makanya jenenge po jejer. Lah, mungkin sing tepak legi ku pas sing tengah paling. Paling tengah sing legi. Po legi namanya. Oh. Polgi. Di antara semua yang berjejer itu yang tengah aja yang manis. Ya, yang tengah itu yang manis istilahnya ya. Terjadi namanya dusun Polegi. Nah, dulunya pelemnya memang manis-manis sana. Masih ada. Buktinya memang pelemnya manis-manis. Nah, kalau po jejer ini tempat untuk yaitu jangan sampai nempel tanah. Akhirnya ditaruh di atas pelem. Yo kan jejer yo kerap ya. Eta jejer. Polegi. Jadi di sana itu ada Polegi Tanjung Anom. Tanjung Anom, po jejer. Po ya. Ini po jejer kan Polegi, baru Tanjung Anom kan itu. Jadi itu semuanya sejarah dari kalau kita mau membuka sejarah, setiap nama desa, nama dusun itu pasti dulu itu pendirinya ada. Ya, kalau sekarang ini kan kalau kita orang Islam kan menyebutnya kan watawasulu ilaruhi Mbah Buyut sing babat desa kan seperti itu. Jadi setiap kampung atau setiap pedukuhan atau desa itu pasti ada yang babat. Seperti juga Indonesia pendirinya adalah proklamator kita Insinyur Soekarno kan seperti itu. Jadi secara jelas saja kalau memang kita mendalami sejarah, kita nggak akan buta dan bisa bercerita. Jadi nggak mengada-ada. Oh ini, gesek itu ya apa, sepat itu ya apa, sifatnya bagaimana, gesek itu sifatnya bagaimana, orang Bowiro itu sifatnya bagaimana, terus nama orang Betingrejo, orang Kelampisan sifatnya bagaimana, membawa sifat sehingga rejane zaman jange tak jenengno desa Kelampisan karena dulu banyak pohon kelampisnya. Nah, kalau ahli arkeologi itu mau mencari di situ keyakinan memang ada alatnya untuk melihat. Memang Kelampisan itu banyak dulu itu. Pohon kelampisnya memang gedang rawa. Nah, gedang yang memang rawa dulu. Ada banyak pohon pisangnya sehingga disebut gedang rawa. Ada gedang pulut karena di sana banyak gedang sing jenenge gedang pulut, gedang panjang-panjang itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau Betingrejo memang benteng dulu. Jadi sebenarnya untuk Wiro Benteng ini juga pernah menjadi juara internasional pertanian pada waktu itu, mendapatkan hadiah PLN. Pada waktu Pak Lurah Sujono dulu itu tahun 1974 kalau nggak salah. Zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto.
Dari masuk naik ke Jakarta. Jadi sehingga sampean nggak salah masuk ke Wirobete ini nggak salah. Cuma nanti tinggal kita bagaimana kita jalan nanti sana. Ya kita namanya orang mencari, Jadi syariatnya umumnya pernah di Desa Wirombeting ini masuk ke juara 1 se-Indonesia, masuk ke Jakarta. Pertaniannya sama apa namanya itu peternakannya ya. Pertanian, peternakan, kebudayaan. Wirombeting masuk ke Jakarta. Sampai sekarang pun di sana-sana nggak kerungu, terbangan itu nggak kerungu. Tapi kalau di Wirombeting pasti kerungu. Lah yang masih ada komplit alat beserta orangnya ya digesek sana. Makanya saya ngomong asal mula dari sana itu karena tempatnya berlabuh. Kan dulu itu orang-orang tua-tua kita itu kan lewat sungai, nggak ada jalan. Nah, terbukti dulu itu di sana itu diambil pasirnya, itu menemukan bekas-bekasnya bendi jalan itu loh, bendinya kuda, kereta itu ada. Terus kerongkongannya kuda itu kepalanya kuda ada. Terus kerongkongannya kepalanya orang gede ada. Perahu banyak. Di daerah mana? Kayu-kayunya ini di daerah sebelahnya Pesaran Gesek itu. Dulu kan diambil pasirnya itu kan sungai, pasir tok dulu. Sekarang sudah diuruki. Nah untuk Pakerin itu juga sungai itu dulu sungai. Pakerin itu sungai dari Kuatu sampai sekarang dibuat strong itu. Nah, itu sungai memang. Pasir tok itu. Nah kalau memang punya kekuatan yang dikasih kelebihan oleh Allah, bisa juga itu terjadi. Yang penting kita berusaha dan semangat. Kalau kita ngelembre yo mau mangan tok marunu ngomongan tok kayak Mas Sumo ya boleh turu ae. Seperti Untuk itu. tentang cerita berkelahi tadi Pak. Ya. Kelanjutan berkelahi tadi gimana? Berkelahi. Yang berkelahi tadi siapa Ya, dengan siapa? yang berkelahi itu Mbak Kambyo Wiro Jogoyudo Bersama dengan Pini Sepuh Sepat yang bertugas dari Majapahit dengan Alap Sambernowo Adipati Madura. Tuh. Nah, kelanjutannya yang kalah adalah Alap Sambernowo. Dan sampai sekarang nggak ada bekasnya di sini. Tapi di Madura diabadikan di sana, di pesareannya sana. Kalau nggak salah di baratnya alun-alun pesareannya itu. Alap-alap Sambernowo 1, 2, 3 terus untuk Suropati 1, 2, 3 ada di sana. Saya pernah soalnya setelah Mbak Sumo bercerita seperti itu, akhirnya tak buktikan, nek ngono alap-alap Sambernowo ada, bukan cerita fiktif aja. Alap-alap sampai dibuat cerita sama kebudayaan Lodrok Jawa Timur, nek cerita alap-alap Sambernowo kan seperti itu. Nah seperti itu ceritanya kalau masalah peperangan antara nah terus Mbak Kambyo itu juga pangkatnya adipati atau senopati kita pun nggak tahu. Tapi kalau sampai yang ahlinya seperti itu dengan bukti yang ada, itu tingkatannya adipati atau senopati. Kalau secara segi spiritual Pak ya. Ya. Ya Allah alam semuanya itu belajar Pak. Ya. Di sini tuh ada 2 pendekar bersaudara Pak, atau kembar atau sepasang gitu. Itu yang saya lihat itu. Maksudnya yang ada di Sepat ini. Wirombeting. Oh di Wirombeting. Entah itu siapa Pak itu. Menurut jenengan bisa menjabarkan atau gimana? Jadi di Kelurahan Wirombeting itu ada pendekar yang mumpuni, yang sekembaran, artinya Mbak Kambyo sama siapa? Kalau begini, kalau melihat cerita dari Mbak Buyut kita ya, itu satu yang saya terima. Kalau mendengar 2 sekembaran mungkin bukan kembar. Seperti saya dengan Mas Sumo, seperti saya dengan sampean, dengan Bakan seperti itu. Istilahnya bukan kembar. Cuma kesaktiannya ini memang diunggulkan.
Nah itu mesti segandeng Pak, saya Nah, lihat disegani itu. Lah itu di atasnya ini. Di atasnya Mbak Wiro Jogoyudo ini. Oh yang dua itu tadi. Yang dua tadi itu Mbak Wiro Jogoyudo. Oh. Sebelum terjadi apa namanya desa itu perebutan dulu. Perebutan. Ya kayak ceritanya sampai ke Pak Jais biasanya kalau dulu ada maling namanya Jais dulu. Masih pendekar sekembaran ku opo penduduk Wirobiting opo berlawanan dengan orang lain nak ngono. Enggak, penduduk orang-orang Biting Mas. Nek kalau penduduk Wirobiting gak kemungkinan Mas. Tapi Datang dan kayak Mbak apa Kambya Wiro Jogoyudo ini kan Perintah Majapahit. kalau dari silsilah yang kemarin yang mencari-cari ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Cina, mengakui bahwasanya Mbak Kambya Wiro Jogoyudo. Nek melihat Kambyo itu Cina, Mongolia. Kalau melihat nama loh ya, Mongolia yang dulu datang ke Indonesia, yang dikalahkan oleh Songgeng Purbengkara sama Adipati siapa itu? Jayakarta Wardana itu ya. Nah itu apa namanya di situ. Akhirnya ditugaskan mempunyai kekuatannya lebih ya itu. Karena apa? Yang tadi yang unggul tadi itu sudah kembali. Istilahnya mau piket sekarang itu piket kembali. tapi ya ibu ya karo ya. Kaya zaman Pak Radio. Kalau Madrid itu kan ono di pedang kembar. Kembar itu pedangmu kembar, si situ iku digoyo yo gak salah. Situ nduk nggonku. Iku pedang kembar. Iku mbok sejarah iku mbok wae wong dhewe gak ngerti, cuma keturunannya ana nggone Yai Lutfi karo Madite sak dulure jaman lurah iku. Tapi Seperti karo itu. lho iku. Peninggalan itu kan membuktikan sejarah pedang kembar. Ya. Berarti bukan orangnya kembar. Ya mungkin sing duwe barangkali mas iki pendekar iku Kembar ya maksudnya. sing nyekel pedang situ-situ niku Podo. padha ngono, padha saiku ngono. Podo saktine lah. Ngono kali pedang kan Kembar. Maka dari itu kalau melihat seperti itu kan ketidakterimaan dari apa namanya istilahnya negara Madura kan dulu itu kan kerajaan Madura ini kan gak terima. Gitu. Mau orat-arit yang namanya Majapahit ditamai kalau mencari jago maneh sing namanya Mbak Kambya Wiro Jogoyudo ini. Titelnya kan Wiro Jogoyudo. Oh titel. Wiro itu ya, Wiro itu kan perwira, Jogoyudo itu Jogo, Yudo itu perang. Namanya Kambyo. Nek sebutannya wong sepat ini nek nyeluk Mbak Bio. Jadi pengertian aja. Pengertian kalau kembar. Nek jenenge kembar itu. cuma bae sing nggawa iku pendekar iku dadi situ sak jodoh Ya, aku gak ngerti. Ya, ya memang nek kalau melihat cerita loh Mas ya, cerita wong tuwek biyen itu memang ada di sini. Perebutan wilayah memang ada di sini. Makanya sampai saiki ya senengane Wirobiting kan rebutan ae. Geger ae. Geger ae perkara itu. Gak perkara lurah-lurahan, gak perkara pamong-pamongan, gak perkara apa ae. Gawe. Tapi mari ya wis mari. Hawane Pak berarti. Hawane memang Hawane. seperti itu. Kalau saya meraba itu karena ada unsur ya, unsur kekuatan dari Mbah Buyut yang memang equalnya seperti itu, tapi sekarang sampai sekarang belum istilahnya apa ya, makmur itu belum bisa. Kalau dulu memang bisa dikatakan seperti itu dulu, tapi sekarang nggak bisa, gitu loh. Karena apa? Ada senggang. Nek wis musuh, ya tetap musuh terus, gitu loh. Sehingga apa yang menjadi pemikiran pemuda-pemuda sekarang itu kan taunya sudah jadi desa, Nggih. ya kan? Tapi sejarahnya ini nggak pernah diungkap. Ya alhamdulillah sekarang sampean datang, saya juga punya pengertian seperti itu karena ya dasar saya dulu mau belajar seperti itu dan melakukan tirakat. Soalnya apa? Tuntutan kepingin ngerti kan seperti itu.
Jadi istilahnya ditakoni anak putu, mbah iki biyen iki yo apa? Bisa jawab. Bisa jawab. Ya kan? Dan bisa dilihat di YouTube Pangeran Penyedap Rasa. YouTube Nah, Pangeran. nanti kalau pangeran penyedap rasa itu apa penyadapnya ini bisa. Kan istilahnya ada omongan, buktinya juga ada. Omongan dengan bukti yang disinkronkan akhirnya menjadi keyakinan atau oh bener nek ngono. Bapur iku yo bener nek ngono. Bahkan iku ngomong ngono bener. Mbak Sumo nek ngomong ngono iku bener mergo ana buktine. Yang selama ini kan kita ini dianggap wong gendeng, Ya, penggendeng. wong sampel. Kan gitu. Kan seperti itu. Kenapa? Yang saya jelaskan nggak pernah mempelajari. Tetapi begitu sampean tak jelaskan seperti ini karena memang segi pengetahuan juga tugas juga apa yang menjadi mandat sampean ya kan, sehingga menggali cerita sejarah bagaimana sih. Ya, Syukur-syukur ya, syukur-syukur nanti bukti itu juga bisa dinyatakan dengan benda yang memang bisa diangkat sehingga orang-orang benar bahwasanya poro sesepuh utawa kayak kita ini ya wis sepuh njaluk mbah wisan. Oh nek ngono omongane Mbah Pur ya bener, omongane Mbah Sumo ya bener, omongane Mbah Kan ya bener. Bahwasane nek biyen iku wira mbete ngono ngene. Dadi kok ya gak langsung dadi desa ngene Mas. Leren gegeran biyen iku. Ya leren babati yang namanya Alas. dulu kan hutan, alas. Alas iku ya ana kewane sing galak. Ya ana begebluke, ya ana butone, ya ana jine, ya ana demite. Kan macam-macam seperti itu. Kalau pencetak atau leluhur kita, ya pembuka desa ini gak wong sakti, gak bisa. Kita ini kan tinggal merasakan tok ae. Nah, makanya sering-sering saya ngomong, ayolah. Paling tidak gak tahu namanya ya wis Mbah Boyot sing babat desa, Al-Fatihah. Wong wilahing sekaring bawana langgeng untuk rohnya Mbah Boyot saya, semoga diberikan maaf oleh Gusti Kang Akara Jagat, kan seperti itu aja. Perbedaan antara hal keyakinan dan kepercayaan lakum dinukum waliadin. Kan seperti itu. Jadi kita bukan kok harus enggak. Iya, ini kan nanti saya syuting kan zamannya sekarang itu dikit-dikit YouTubean, HP, nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, itu makanya yang penting orang sekarang itu kan ada buktinya. Mengapa anak-anak sekarang itu kok lebih percaya apa namanya Mbak Google timbangannya Mbak Sumo, timbangannya Mbak Pon bahkan Mbak Google seperti ini. Tapi kalau saya yang bilang nggak akan percaya, kan begitu. Nah, karena pengaruh dari zaman, karena pengaruh dari pengetahuan yang tidak mau menggali sejarah, akhirnya gampang dibujui. Mengapa kok saya ngomong gampang dibujui? Tapi alat ini kan canggih. Saya ngomong bisa masuk dan bisa keluar, canggih. Tapi secanggih-canggihnya HP tidak bisa mengalahkan secanggih yang namanya sejarah. Gitu loh. Umpama sejarah tidak diungkap, mungkin ya tidak bisa masuk. Orang yang meneng tok. Dan orang tidak akan tahu. Nah, HP itu memasukkan omongan saya, cerita saya dimasukkan situ bisa dilihat dan nanti sampai buktikan oh Pak Pur, Mbak Pur, Mbak Sumo betul lah seperti itu. Yang nantinya mendapat anugerah atau tidak itu tergantung. Oh iya Pak, untuk ini sesi terakhir, tempat-tempat paling mistis dan angker rawan itu di mana di Wirombeting? Ada di Wirombeting. Banyak, ya. banyak. Ya, sebenarnya kalau orang yang sering tirakat, bukan orang pada waktu melakukan tirakat, apalagi melakukan tirakat. Sampai masuk tadi tempatnya, masuk gapura tadi, Ya. untuk sempat loh ya. Seret, bahkan rumahnya belakangnya tempatnya. Seret ngidul mau masuk yang namanya pesarean tempatnya utara.
Di sini kalau nggak salah 5. Terakhir sumur goib itu yang belum tercetak sampai sekarang. Sumur goib Ada, Pak. ada. Nanti tempatnya itu di depan nih apa namanya, Pesarean, Kuburan umum. tapal batas di situ. Itu belum muncul sampai sekarang. Tempat angkel. Adapun tempat masuk tamu yang sering nampani tamu di sini kan bukan saya. Kalau saya kan orang gesek. Kalau saya sini kan main silaturahim ke Mbak Sumo, piye kabare kan. Sama seperti itu. Jadi bisa membedakan istilahnya para makhluk-makhluk antara makhluk-makhluk roh dengan makhluk-makhluk jin kan berbeda. Yang berupa roh dan yang berupa jin itu kan ada jasad, ada roh dan ada seperti kita. Cuma bangsa goib seperti itu. Terus ada lagi di sini itu sering dan orang sempat ini juga ada yang sering mengetahui. Ada yang namanya apa namanya, nek wong ngarani bedes. Nek wong ngarani bedes, Mbak. Sama burung Raja Wali. Kalau di sini Sepat. Ya sepat ya. Sepat. Biasanya ini diuber kalau orang mau nyalokno lurah. Biasanya diuber ini. Gitu. Tempat kewibawaan apa Midengrejo, tempat kewibawaan, tempat yang untuk apa namanya kewibawaan diri itu Midengrejo. Bapolo itu Pak. Bapolo. Tambok kalau tempat kekuatan Balom. Kalau tempat kaseten itu Mbak Hajia. Kalau tempat Mbak Sastro yang di sana ya itu tadi orang yang ahli mengotak-atik sejarah, sastra dan lain sebagainya. GC. Tadi tempatnya sendiri. Kalau Mbak Kambio ini, Mbak mana? Mbak Kambio. Mbak Kambio ini ya itu tadi tempat apa namanya, istilahnya apa ya? Pendekar ya. Pendekarnya itu istilahnya namengi, tameng. Kalau digambar itu kepala itu gisi, mikir inisiatif dan lain sebagainya gisi, ya kan? Wali geruneng gembleng karo apa lapisan, ura-ura lapisan, rasan-rasan. Nah kalau badan ini apa namanya, Midengrejo. Bowiro itu adalah tangan. Kalau ini adalah kaki. Pemikir gesek isok mlaku nek gandengan ambek wong sepat. Kene gelem mlaku tapi nek awake iki gak dijak ya gak yo dadi. Maru wis awake sikile wis ana, maru tangane iki gak digawe ngekekno sedekah utawa gawe nyawu utawa gawe ngantem ya gak iso kalah. Bowiro. Kekuatan, nah secara batin gak bisa. Secara sejarah istilahnya tempat kelurahannya itu Kelampis Sireng. Jadi tempat kelurahan Kelampis Sireng, pedukuhan Karangkletak. Nah semari biaya jebutane. Iya, Pak. Sekarang itu di Leno Mbak Sarip, Hidayatullah dan lain sebagainya itu tergantung sekarang masalah ya, itu pesan terakhir dan pamitan ya, gimana? Ya di situ sedikit sejarah semoga saja bermanfaat. Antara benar atau tidak wallahu alam, kabeh itu ono sing bimbing, kabeh iku ono sing ngekei pengertian. Ketemu atau tidak ketemu tergantung kepada usaha kita dan penentunya Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan kita yang seperti ini semoga saja bisa ditiru oleh pemuda-pemuda yang akan datang. Terima kasih matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.